بسم الله الرحمن الرحيم. Yang pertama, menyikapi fenomena yang juga sempat viral ya, tentang menendang sesajen. Saya ingin menyampaikan dulu ya. Jadi saya suatu ketika peristiwa adanya video yang viral itu ya, menendang sesajen setelah terjadinya bencana di meletusnya gunung Semeru. Lalu kemudian ada yang membuat video beberapa sesajen yang ada itu kemudian ditendang oleh seseorang. Mungkin dia berdua karena tentu ada rekannya satu yang memvideokan itu. Saya membaca sebuah tulisan dari rekan saya. Jadi beliau mengomentari seperti ini. Ini dalam konteks Muhammadiyah, kita kan sebetulnya ada buku yang berjudul Fikih Kebencanaan. Nah, jadi kata teman saya itu, komentarnya begini. Kita kalau di Indonesia secara umum, karena kita berada di wilayah yang memang cukup rentan juga terjadi bencana. Jadi posisi orang yang ketika baru menghadapi bencana misalnya, itu pada umumnya pikirannya itu bisa kembali kepada pikiran yang sangat primitif. Ini pada umumnya memang naluriah, apalagi ya memang tidak punya benteng yang kokoh, benteng keimanan yang kokoh misalnya, itu akan pada umumnya kembali kepada pola pikir yang primitif. Sehingga hal-hal yang bahkan tidak masuk akal itu baginya masuk akal. Nah, lalu kemudian dikaitkan dengan apa yang terjadi yang sempat viral itu pengen dilihat dari sudut pandang seperti itu, bahwa masyarakat di sana baru saja mengalami situasi yang sangat menyedihkan ya, dapat bencana, mungkin punya keluarga tercinta terdekat yang meninggal dalam bencana itu, lalu muncullah ingatan-ingatan primitif, atau mungkin pernah ada yang menyampaikan bahwa agar bencana ini tidak lagi datang, maka buatlah sesajen di lokasi bencana itu. Nah, kita coba pikirkan dulu dari sudut pandang orang yang melakukan. Satu poin. Kemudian, bagaimana sikap kita dalam melihat fenomena ini? Ini juga sebetulnya terkait dengan bagaimana kita berdakwah pada masyarakat yang cirinya atau profilnya seperti yang Ulun jelaskan tadi. Ini kan berarti sudah bicara wilayah atau ranah fikih dakwah atau strategi dakwah. Nah, saya ingat suatu ketika Rasulullah SAW ketika mengutus salah satu sahabatnya berdakwah di satu tempat, apa yang beliau katakan? Basyiru wala tunaffiru. Berikan kabar gembira kepada mereka, jangan bikin mereka lari darimu. Berikan kabar gembira, berita baik kepada mereka, jangan membuat mereka yang kamu ajak itu justru semakin menjauh darimu. Kalau kita kaitkan dengan fenomena yang terjadi ini, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di situ. Bahwa yang pertama, ketika kita menemukan ada komunitas masyarakat atau sekelompok orang yang dia sudah terbiasa dengan satu kebiasaan tertentu, yang kalau kita lihat dari sudut pandang ajaran agama kita, ya memang itu menyimpang, maka yang kita lakukan adalah jangan langsung melakukan tindakan-tindakan yang justru membuat mereka tidak simpati. Nah, ini terkait lagi dengan fenomena kita hari ini yang dengan pesatnya laju informasi dan teknologi. Kalau misalnya yang menendang sesajen itu tidak perlu memvideokan, kan lain cerita. Nah, sekarang itu sudah terjadi. Nah, memang yang disayangkan itu orang ya, ini lihat ya. Kalau kita tidak mempertimbangkan yang namanya strategi dakwah. Yang terjadi setelah video itu viral, justru ada orang yang tidak paham agama Islam, bahkan non-muslim ikut komentar. Udah, orang ini harus masuk dalam daftar pencarian orang, tangkap dia, ini dia, segala macam.
Iya, justru yang terjadi kontraproduktif. Yang tadinya pengen menghilangkan praktek-praktek syirik seperti itu, yang terjadi justru ribut. Substansinya tidak dapat. Nah ini dia catatannya kalau maksudnya dakwah itu perlu strategi. Dan ini kan sudah sering kali mungkin dibahas, ya. Saya pernah mendapatkan cerita, ya jamaah sekalian. Misionaris itu sebelum dia bercerita tentang atau menyampaikan ajaran agama mereka, strategi yang mereka lakukan adalah mereka mempelajari atau meriset dulu lingkungan masyarakat yang dia akan terjun ke situ. Misalnya, contoh nih, ya, ini masyarakatnya sebagian besar berprofesi sebagai petani. Maka yang dilakukan oleh si misionaris pertama kali adalah membekali dirinya dengan berbagai macam ilmu pertanian, lalu terjun ke situ. Jadi yang dia lakukan pertama kali adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat tempat dia diterjunkan. Tentang bagaimana misalnya mengurangi hama, tentang bagaimana memilih bibit unggul. Itu dulu yang dia bicarakan. Perkara agamanya dia yang memang itu menjadi misi utamanya dia. Ketika dia diutus ke masyarakat itu dia belum tampakkan. Menarik simpati dulu agar masyarakat itu sudah jatuh hati kepada si misionaris, baru enak ngomongnya tentang ada juru selamat, ya, bla 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 bla. Nah, kalau kita tadi lihat dari kacamata yang itu, justru kontraproduktif. Substansinya pengen memberantas praktek syirik, tapi bergeser. Kalau tentang yang tadi yang pertama, ya, fenomena yang sempat viral itu menentang sesajen, bagi saya, nah itu kehilangan substansi. Harus ada strategi dakwah yang kita lakukan. Ya, kita harus pertimbangkan betul itu. Ya, kita tahu bahwa yang namanya sesajen itu dalam agama Islam tidak diperbolehkan. Sodako kepada macam-macam, itu sodako apa gitu kan? Nah, cuma caranya yang harus kita pertimbangkan betul. Kalau di Sulawesi itu ada di daerah tertentu, ya, itu kan punya tradisi menghanyutkan sesajen, dan itu tidak hanya satu kapal Pak Dahya, banyak kapal itu. Ya, itu tradisi. Nah, kalau misalnya masyarakat yang sudah mendarah daging seperti itu, kemudian tiba-tiba kita masuk, langsung ngomong ini haram, kalian semua penghuni neraka. Wah, ini kita belum ngomong tentang apa-apa, udah langsung jauh, ya, diusir. Nah, jadi dakwah itu merangkul bukan memukul.